Yang janggal dari wanita yang kerap duduk di halte tepat di samping kantor. Sudah 3 bulan sejak kali pertama aku melihatnya. Selepas pulang dari kantor dan saat menunggu taksi, aku selalu mengamati wanita itu. Dia duduk dengan kaki menyilang, menampilkan pahanya yang putih, menjadi hidangan para lelaki berhidung belang. Daerah dekat kompleks kantorku memang bersebelahan dengan sebuah gang gelap yang konon menjadi pusat surga dunianya para pria yang rindu akan desah wanita untuk memuaskan birahi mereka. Wanita itu selalu berada di sana, di halte yang remang-remang. Dia mencengkram tiang-tiang, menggigit bibir dengan ekspresi ketakutan, seolah gemerlap itu bukan dunianya, bahwa planet bumi hanyalah setitik noktah. Manusia adalah kubangan dosa, Adam adalah dusta, dan Tuhan seakan-akan buta. Kemudian, sejurus kemudian matanya menoleh. Mata itu menatapku. Dia menatapku penuh dengan harap, seolah-olah aku adalah seorang Mesia. Seakan mata itu ingin menembus jiwaku sambil berkata, "Kemarilah, sini, datang ke sini, ke tempatku." Aku mengalihkan pandangan, tidak ingin terkunci dalam iris matanya. Terlalu lama saling menatap, aku takut tenggelam dan tak bisa menyembul ke permukaan. Pandanganku mungkin tak tertuju lagi pada dia, tapi pikiranku tetap ke arahnya, berkelana. Taksi, aku melambaikan tangan saat sebuah taksi melintas di depanku. Aku segera masuk ke taksi, tidak ingin terhanyut dalam khayalan angan liarku. Taksi melaju pergi, wanita itu masih ada di sana, di halte dengan sinar senja telah dinodai, jelangga, semesta dan bulatan merah menyala tenggelam dari barat bergantian dengan si bulatan putih perak. Udara dingin berembus menemaniku yang sedang menunggu taksi. Di malam selanjutnya, aku menoleh ke halte dan terkejut melihat wanita yang sama yang kemarin kulihat masih ada, dengan pakaian dan dandanan yang berbeda. Jika kemarin terlihat gotik, hari ini dia mengenakan warna pastel. Bagiku, warna pastel menunjukkan kerapuhan sekaligus kelembutan. Secara tidak langsung, ingin mengatakan pada orang-orang, "Hai, aku ini wanita, perlakukan aku dengan lembut dan layak." Kepalaku sibuk menyusun keping-keping waktu antara si wanita dari hari ke hari. Kenapa dia selalu duduk di sana? Adakah sesuatu yang memandang sedang dia tunggu? Dia seperti seseorang yang menunggu agar waktu cepat berlalu. Aku menoleh, menatapnya. Helaian rambutnya berterbangan bak Dewi dari Troya, memesona mata. Pundaknya terbuka dan mengundang untuk disentuh siapa saja. Kemudian aku melihat beberapa orang pria datang. Ada 3 orang, satu berambut gimbal dan bertubuh gempal, satu gondrong dan bertubuh seperti barong, dan satunya botak, tubuh sekurus tengkorak. Mereka mengelilingi wanita bak lingkaran setan. Kemudian wanita itu seperti biasa mencengkram tiang halte. Dia menggeleng, lalu memekik, tertahan saat tangan-tangan si pria menjelajahi pundaknya. Dia menatapku, ya, menatapku. Kemudian tangannya mengisyaratkan agar aku segera mendekat, bahwa dia saat ini ada di ujung tubir dan dia butuh tanganku untuk menariknya menjauh. Seperti ada yang berbisik di telingaku, selayaknya iblis yang menggoda Adam untuk memakan buah kuldi. Aku mendekati si wanita, membuat pandangan para pria di sana menatapku sebagai pemangsa. Dia mengulurkan tangan ke arahku. Aku mengamit tangannya.
Dingin seketika merambati telapak tanganku saat menggenggam jemarinya yang rapuh. Ketika aku meraih tangannya, ketiga pria yang tadi mengelilingi si wanita lantas berdecak dan akhirnya menjauh, seolah ingin mencari mangsa baru. Kemudian wanita itu menunduk. Ada ketakutan yang begitu menyesakkan, berhasil menggetarkan sesuatu di dalam dadaku. Bawa aku kemana saja, asalkan jangan di sini. Aku takut. Siapa namamu? Bibirnya bergerak tipis dan bergetar sangat lirih. Dia terisak. Bibir mungilnya bergetar. Ingin rasanya aku mendekat, mengusap punggungnya, lalu berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Alana, nama yang cantik, tetapi sayang nasibnya tidak secantik namanya. Kata orang, nama adalah doa dari orang tua untuk anaknya, agar senantiasa kelak nasib anaknya bergelimang keberuntungan. Itu konyol. Bahkan sekalipun namanya adalah raja, kalau nasibnya buruk, maka kehidupan akan buruk juga. Terima kasih. Bibir mungil itu terbuka. Dia kini berada di dalam taksi bersamaku. Awalnya aku ingin mengantarnya saja, namun dia memaksa ikut denganku. Katanya, aku takut. Di sini banyak laki-laki. Kemudian aku bertanya balik. Aku juga laki-laki. Kenapa kamu percaya padaku? Dia menatap mataku dengan ragu. Aku yakin kamu orang baik. Saat dia mengucapkan begitu, aku bisa melihat kejujuran terpancar dari sepasang bola matanya yang berwarna coklat muda. Dan disinilah kami berada, di dalam taksi. Dari balik cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menyelusup melalui jendela kaca mobil taksi, aku bisa melihat tubuhnya masih gemetaran. Terdapat nona memar biru di wajah dan lengannya. Aku melepaskan jas yang kukenakan. Maaf, kataku berhati-hati. Takut kalau dia terlalu sensitif. Aku meletakkan jas hitamku menyelimuti pundak dan lengannya yang terbuka. Kupandangi lagi wajah itu. Wajahnya pucat, sangat pucat. Bibir tipisnya tampak kering, seakan dia sudah tidak minum berhari-hari. Rambutnya juga berantakan. Di mana rumahmu? Jauh, sangat jauh, balasnya. Dengan suara terdengar begitu lirih. Aku harus menundukkan wajahku agar sejajar dengan Alana untuk mendengar jawabannya. Rumahku jauh. Kemudian setetes air mata jatuh di pipinya. Dia meremas rok panjangnya dengan tangan terkepal di atas lutut. Aku harus antar kamu kemana? Alana menggeleng-geleng. Tidak tahu. Aku menghela napas. Aku bisa saja membawamu ke rumah. Kamu bisa berteduh di rumahku. Tapi nanti ada tetangga yang memergoki kita dan berpikir yang tidak-tidak. Karena aku membawa seorang wanita ke rumah. Dia mendongak lagi, matanya menatapku. Tetanggamu pasti nggak akan memergoki kita. Aku kembali memandangi wajahnya. Bisa saja aku menurunkan dia di pinggir jalan, bersikap tidak peduli sama sekali. Tetapi saat memandang tubuhnya yang gemetaran, wajahnya yang memucat, semua menunjukkan ekspresi bahwa dia memang sangat butuh pertolongan. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Taksi berhenti di depan pagar rumahku. Aku membuka pintu lalu melangkah keluar. Kupersilakan Alana untuk turun. Sopir taksi melongok kepalanya ke jendela. Aku menyerahkan uang 50.000. Kembaliannya ambil aja pak. Itu mas. Sopir itu memutar bola matanya, menatap Alana. Kenapa pak? Sopir itu menenguk ludah, ragu untuk berbicara. Gak apa-apa mas. Mas gak jadi. Dia tersenyum rikuh. Aku menggeleng, lalu kembali berpaling menatap Alana. Kubuka pagar rumah. Taksi itu sudah melaju. Kupandangi kanan dan kiriku. Takut
ada tetangga yang melihat dan mereka akan mengadukan ke Pak RT karena mengira aku sedang kumpul kebo. Pintu rumah segera kubuka dan kupersilakan Alana masuk. "Kamu lapar?" Dia menggeleng. "Ya sudah, kamu duduk dulu, aku ambilkan minum." Kutunjukkan salah satu sofa besar di ruang tengah, lalu bergegas berjalan menuju ke dapur dan kembali ke ruang tengah dengan membawa 2 gelas dan sebotol air dingin. Kutuangkan air itu ke dalam gelas, lalu meletakkannya di meja tengah. Alana sudah duduk di salah satu sofa, meringkuk, tubuh mungilnya tenggelam dalam jas hitamku. "Kamu aman di rumahku, jangan takut lagi." Aku hanya berbicara begitu, tetapi dia lagi menangis seakan-akan perkataanku adalah sesuatu yang sangat sensitif. Dia terisak, bibir mungilnya bergetar. Ingin rasanya aku mendekat, mengusap punggungnya, lalu berkata, "Semua akan baik-baik saja." Namun rasanya aku terlalu lancang jika melakukan semua itu. Maka yang aku lakukan hanya menghela napas, menunggu sampai isak tangisnya mereda. "Kamu gak pulang ke rumahmu atau ke rumah orang tuamu?" tanyaku. "Rumahku jauh," ulangnya lagi terdengar serak dan air matanya kembali menetes. "Kalau orang tuamu?" "Orang tuaku." Alana berhenti sejenak. "Mereka tinggal di tempat tak jauh." Air matanya bercucuran kian deras, sampai dia harus menggigit bibir bawahnya untuk menahan air mata itu menetes lebih deras lagi. Aku menenguk ludah, mendengarkan dia dengan seksama. Aku sudah berniat, aku sudah berkhianat dengan orang tuaku. Seharusnya saat itu aku sedang kuliah, tapi aku ditipu oleh pacarku. Dia merampas seluruh uangku, katanya dia cuma pinjam. Alana menyusut air matanya dengan telapak tangan. Aku mengamati gerak jemari tangannya yang mungil, sampai akhirnya pacarku itu menjualku untuk dijadikan wanita sundal. Alana kembali meremas rok yang ia kenakan. Aku terdiam selama beberapa detik. "Kamu mau membantuku?" tanya Alana. "Membantu kamu?" Aku menyingkatkan kening, bingung. "Membantu apa?" "Menemui ayahku. Dia ada di desa Purwadadi. Dia jadi kepala desa. Kamu pasti langsung bisa bertemu dengannya jika kamu menyebut namanya. Nama ayahku Sugino. Kenapa bukan kamu yang bertemu langsung? Begini saja, aku bisa menemani kamu, kita sama-sama." Alana menggeleng. "Tolong aku, tolong sampaikan ke ayah dan ibuku bahwa aku baik-baik saja. Mereka jangan mengkhawatirkan aku." Isaknya lagi. "Sampaikan juga bahwa aku selalu mencintai mereka." Aku lantas mengangguk. "Ya, sudah, akan kubantu. Malam ini kamu istirahat dulu. Besok kita bicarakan masalah ini lagi. Kamu tidur di kamarku saja, biar aku tidur di sofa." Gadis itu kembali menggeleng. "Aku tidur di sini saja, karena berdebat juga tidak ada gunanya." Aku mengangguk setuju, lalu bergegas berjalan menuju kamar. Aku mengambil selimut dan sebuah bantal. Begitu kembali ke kursi tengah, Alana ternyata sudah merebahkan tubuhnya, tertidur pulas. Aku segera menyelimuti tubuhnya perlahan, berharap agar dia tidak terbangun. Kadang aku heran, pria macam apa yang berani mengkhianati gadis polos dan secantik dirinya. Ini masih pukul 6 pagi, langit masih belum benar-benar terang. Aku harus segera sampai di kantor sepagi ini, karena ternyata ada sebuah dokumen tertinggal di atas mejaku, dan berharap tidak ada orang. Sebelumnya, aku sempat bilang pada Alana agar dia tetap di rumahku, menungguku sampai aku pulang kembali ke rumah. Dia mengangguk, wajahnya masih tetap memucat seperti kemarin, sampai aku kebingungan. Sebenarnya memang tekstur kulitnya seperti itu atau bagaimana? Namun, jalanan menuju kantorku sangat macet. Bunyi sirine polisi terdengar nyaring. "Ada apa ya?" tanyaku bingung pada sopir taksi yang juga sama kebingungannya. "Nggak tahu mas." Sopir itu membuka kaca bertanya pada pejalan kaki yang berjalan dari arah berlawanan. Mbak, boleh tanya, kenapa di sana sangat ramai?"
Sang sopir bertanya pada seorang wanita yang sedang membawa bakul jamu di punggungnya. Ada mayat wanita, Mas. Aku tersentak. Pembunuhan, Mbak? Saya juga kurang tahu. Aku segera memberikan uang pada sopir taksi. Saya turun di sini aja, Mas. Kantor saya ada di seberang, kataku sembari melangkah turun. Jalanan memang sangat padat. Orang-orang berkerumunan di gang kecil yang ada di samping halte. Tanpa sadar, kakiku berjalan mendekat seakan ada bisikan dari alam bawah sadarku untuk ke sana. Bisikan yang tak ku ketahui asalnya dari mana. Aku berdiri di depan sebuah kebun sawit di samping kos-kosan yang terlihat dikerumuni oleh massa. Ada banyak polisi berdiri sana. Bu, ini ada apa ya? Tanyaku pada seorang wanita yang berdiri di depanku. Ditemukan mayat, Mas. Katanya korban pemerkosaan. Kata petugas forensik, sih sepertinya sudah mati sejak beberapa hari lalu. Aku segera mengarahkan pandanganku ke depan, berusaha menerobos kerumunan orang-orang berbuatan ingin melihat. Kemudian satu persatu orang-orang memberi jalan saat seorang petugas rumah sakit baru saja datang dan berniat untuk masuk ke TKP. Mataku bisa melihat langsung seseorang yang terkapar di tengah kebun. Detik itu juga jantungku seperti ditendang dari dalam. Alana, gadis itu Alana, gadis yang saat ini terkapar tak berdaya dengan ditutupi selai kain putih. Itu Alana. Tubuhku nyaris saja tertunduk lemas jika tak ada seorang pria yang menahan tubuhku. Mas, gak apa-apa? Tanyanya keheranan. Aku masih terdiam, tidak percaya dengan pemandangan yang baru kutemukan. Sekujur tubuhku masih tak bertenaga. Keringat dingin membajiri kulitku. Alana, bagaimana mungkin? Seketika aku memikirkan saat aku bertemu dengan Alana. Gadis itu tampak pucat, sangat pucat. Matanya sayu, rambutnya berantakan, banyak memar di tubuh dan pipinya. Kemudian aku teringat dengan ekspresi sopir yang membawaku dengan Alana kemarin. Ekspresi seolah-olah sopir itu ketakutan. Tolong aku, suara Alana kemarin malam kembali menyelusup ke kepalaku. Tubuhku semakin terasa dingin. Perlahan aku berjalan menjauh dari kerumunan. Kepalaku terasa penuh suara-suara mengiang. Alana sudah mati.